Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Duduk, Nak. Iya, Adel ini, Di. iya Bu. Oh iya, bagaimana kabar tak hari ini, Nak? Baik Bu. Oh, alhamdulillah kalau baik, Di. Eh, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, begitu gak, Pak? Berdoa minta orang tuh. Kat mami kina. Iya, kita tidak ulang jika itu. Memulai kegiatan kita hari ini, nah alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya ini, Adel ini sudah pernah ikut konseling individu sebelumnya, Nak? Enggak. Belum pernah? Iya. Oke, baik. Ibu jelaskan sedikit ya mengenai konseling individu. Konseling individu itu proses yang dilakukan secara privat atau secara tertutup antara konselor atau guru BK dengan konselinya atau peserta didik atau siswa. Tujuannya itu untuk membantu atau menemukan solusi atas masalah yang sedang dialami oleh konseli tersebut. Seperti itu, Ndi. Oke, baik. Di sini siapa Adel mau melakukan konseling individu dengan Ibu ya. Adapun konseling kita hari ini itu kita akan lakukan selama 30 menit ke depan. Kalaupun hari ini masalahnya Adel belum kita temukan solusinya atau masih mau melakukan konseling dengan Ibu, nanti kita jadwalkan lebih di lain waktu ya, Nak ya. Sebelumnya Ibu mau memberitahukan bahwa di dalam konseling individu itu ada asas yang harus kita penuhi. Yang pertama itu asas keterbukaan, di mana Adel harus terbuka menyampaikan masalahnya Adel, apa yang dialami Adel, agar Ibu bisa memberikan solusi atau membantu memecahkan masalah yang sedang dialami Adel sendiri. Terus yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana Adel ke sini itu untuk melakukan konseling individu, tidak ada paksaan ya. Iya, sukarela datang ke sini melakukan konseling. Iya Bu. Iya, baik. Terus yang ketiga itu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang Adel bicarakan, apapun yang Adel ceritakan kepada Ibu, itu kita hanya berdua saja yang tahu, ya. Seperti itu ya, Naya. Oke, baik. Di sini Ibu mau Adel mengisi lembar ini pernyataan bahwa Adel bersedia melakukan konseling individu dengan Ibu hari ini ya, Naya. Oh, ya. Minta tolong diisi dulu, Nak. Nah, Bu. Nanti di bawah tanda tangan, Nak, tulis namanya tanda tangan. Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Adel boleh mengungkapkan masalah apa yang dialami Adel saat ini. Ibu harap Adel terbuka atau tidak malu-malu ataupun tidak menceritakan masalahnya secara sepotong-sepotong atau setengah-setengah ya, harus terbuka, karena kalau Adel tidak terbuka sama Ibu juga sulit untuk memberikan masukan atau mencarikan solusi. Jadi untuk itu Ibu harap Adel terbuka ya dalam menceritakan masalahnya. Baik, masalahnya Adel ini kan dia Adel kurang harmonis ya. Kurang apa tadi sama orang tua ya? Kurang akrab. Oke, baik. Kurang akrabnya Adel sama orang tua ini dalam konteks siapa? Ibu atau bapak atau dua-duanya? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Kurang akrabnya itu karena kenapa? Karena kalau Ibu sibuk ngurus adik. Sedangkan Bapak sibuk kerja.
kurang harmonisnya seperti itu. Iya, Bu. Terus maunya Adel harmonis itu seperti apa, Nak? Seperti Bu, berbicara bareng, Hmm. selalu bermain. Selalu bermain itu maksudnya bermain bagaimana, Nak? Apa orang tuanya Adel itu sama sekali tidak memberikan waktu luang kah atau Iya, bagaimana dengan Adel? jarang memberi waktu luang. Ibu kerjanya apa, Nak? Ibu, Iya, apa? Jadi tukang masak Bu. tukang masak di mana? Di warung. Oh, di warung makan ya. Iya, Bu. Kalau Bapak Kerja Bu, Bu, buruh harian lepas. buruh harian lepas ya. Iya. Itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Nak? Dari jam 8 sampai jam 12, jam 1 Bu. Siang atau malam? Malam Bu. Malam. Iya. Itu dari pagi sampai malam. Iya. Oh, berarti betul-betul Bapak itu tidak ada waktu ya untuk berbicara sama. Adel sendiri berapa Ki bersaudara, Nak? 4 Bu. 4 orang. Iya. Adel anak keberapa? Pertama Bu. Pertama. Oh, adiknya Adel ada 3 ya? Iya Bu. Nah, oke baik. Terus hubungan keluarga dengan orang tuanya Adel dengan adik-adiknya bagaimana, Nak? Atau semuanya sama rata tidak ada yang harmonis atau bagaimana, Nak? Kalau adik sama mama, sama kedua orang tua, harmonis sih Bu. Akrab sih. Oh, akrab mereka. Yang tidak harmonisnya itu cuman Adel sendiri. Iya Bu. Itu Adel merasa tidak harmonisnya itu karena kenapa, Nak? Bagaimana? Maksudnya Adel ini merasa tidak harmonis itu karena dibedah-bedahkan kah atau Adel sendiri yang merasa bahwa saya dengan orang tua itu tidak harmonis komunikasinya. Dibeda-bedakan Bu. Dibeda-bedakannya itu seperti apa, Nak? Kan adik itu kan kalau misalnya itu Bu, ada maunya adik toh, Iya. sedangkan ada mauku tuh Bu. Kan adik kan kalau biasa minta apa-apa langsung dibelikan. Tapi kalau ada mauku tuh Bu, pasti dia bilang mama, nanti pi belikan, nanti pi, baru nggak dibelikan sih Bu. Oh, seperti itu. Iya. Itu yang merasa bahwa kejadian itu yang dirasakan Adel sehingga Adel sendiri merasa bahwa saya dengan orang tua tidak harmonis. Iya. Nah, terus kalau Adel merasakan hal itu, apa yang Adel lakukan? Menyendiri Bu. Menyendiri. Kalau Adel menyendiri, apa yang Adel rasakan ketika menyendiri itu? Rasakan sedih. Sedih. Terus kalau Adel sedih, apa yang Adel lakukan? Ketika sedih kah, dia tidur kah, baring kah, ataukah melakukan sesuatu, atau ada aktivitas lain yang bisa mengalihkan kesedihan Adel itu sendiri, atau Adel berlarut-larut dalam kesedihan itu? Berlarut-larut Bu. Sampai melukai diri. Melukai diri. Melukai dirinya itu seperti apa, Nah? Barcode Bu. Barcode sudah berapa kali? 3. Sudah 3 kali. Pertama kali melakukan barcode itu kapan, Nak? Bulan lalu. Tahun lalu Bu. Tahun lalu. Terakhir? Bulan depan tahun apa? Bulan kemarin? Iya, bulan kemarin. Oh, bulan kemarin. Aduh, tunggu dulu Nabi, mengalir Nabi, lupa ya apa mau kutanyakan Adel, astaga. Ketika Adel melakukan barcode itu, apa yang Adel rasa? Lega Bu. Lega. Jadi setiap Adel merasa bermasalah atau kurang harmonis dengan orang tua, terus sedih, terus melukai diri, Adel merasa lega. Saya kepala Katmi dulu nah. Maaf Nadel. Katmi dulu nah. Tukar. Enggak. Sudah ketok tiga di masalahnya, Pak. Oke. Ketika melakukan barcode itu apa yang dipikirkan Adel?
kayak lega juga. Lega juga, Iya, tidak merasa takut, tidak cemas, enggak. hanya merasa lega itu saja. Iya. Ibu boleh lihat barcode yang dibuat Adel itu? Hmm. Waktu pertama kali Adel melakukan barcode itu apa yang dirasa? Senang Bu. Senang, Iya. Dan sakit. senang dan sakit. Iya. Terus apa yang dipikirkan waktu itu? Dipikirkan Mm-mm. kayak mengurangi beban Bu. Oh, Adel merasa bahwa ketika Adel melakukan barcode itu, Adel merasa tenang. Iya Bu. Oke, baik. Terus orang tua tahu Enggak Bu. kalau Adel melakukan ini, kan biasa itu ada lukanya. Orang tua enggak lihat, Enggak. enggak memperhatikan. Tidak. Adel sendiri tidak bercerita sama orang tua, sama orang lain. Enggak Bu. Tunggu dulu nah, Iya. carikan dulu pertanyaan ai sedih kini nah. Bagaimana kesehariannya Adel di sekolah nak? Bahagia aja. Bahagia? Iya. Kalau Adel di rumah itu merasa kurang harmonis, tapi kalau di sekolah bahagia. Hmm. Adel lebih senang mana, di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Lebih senang di sekolah. Alasan Adel lebih memilih senang di sekolah itu karena apa? Karena banyak teman-teman Bu. Banyak teman-teman. Di rumah kan juga Adel punya saudara. Saudara itu kan juga teman, bisa diajak bercerita. Iya Bu, tapi Apa yang Adel rasa berbeda dari mereka? kan kalau adik-adik kan sibuknya yang suka sekali bertanya sama mama. Suka apa nak? Suka sekali bertanya sama mama. Suka sekali bertanya sama Mama. Suka bertanya bersama mama. Terus Adel kenapa hal apa yang Adel lakukan atau apa pendekatan yang Adel lakukan agar bisa juga merasakan keharmonisan seperti yang dilakukan adik-adiknya? Apakah Adel sudah pernah mencoba bahwa kalau saya yang inisiatif mendekatkan diri sama orang tua, saya akan juga harmonis? Pernahkah Adel mencoba itu? Pernah Bu, tapi tidak akrab. Memang tidak akrab. Saudaranya Adel cewek cowok nak? Yang kedua cowok kelas 4. Kalau yang ketiga cewek umur cewek. 3 tahun. 3 tahun. Iya, kalau yang keempat baru 1 bulan Bu. Oh, atau mungkin dari penjelasan Adel ini adiknya kan masih kecil-kecil. Nah, mungkin orang tuanya Adel itu merasa bahwa adiknya Adel lebih membutuhkan perhatian ketimbang Adel untuk saat ini, karena kan Adel sudah lumayan besar dari adik-adiknya ya. Beda berapa tahun nak sama adik keduanya? 1 tahun Bu. Terus Adel di sekolah tugasnya bagaimana? Lancar di sekolah Bu? Iya. Iya Bu. Dan Adel ke sekolah naik apa? Diantar Bu. Diantar sama bapak. Tadi Adel mengatakan bahwa tidak harmonis dengan orang tua, tapi Adel sendiri merasakan bahwa Adel diantar itu ke sekolah itu bukan perhatian menurut Adel, bukan keharmonisan. Iya. Keharmonisan seperti apa yang Adel harapkan, yang Adel inginkan dari orang tua? Sayang Bu. Kasih sayangnya itu seperti apa? Oke. Nangis dulu. Perhatikan Bu. Ya.
Oke, baik, menangis menangis saja dulu. Luapkan. Kalau Adel merasa dengan menangis itu mengurangi, Adel boleh menangis. Oke, Adel tenangkan pikirannya dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Terus, Mau diperhatikan, Bu. Perhatian seperti apa yang Adel harap inginkan dari orang tua? Kayak berbicara, Bu. Berbicara. Maksudnya begini, Ibu mau pengen tahu. Berbicaranya itu Adel dengan orang tua maksudnya mau bagaimana? Berbicara intens kah, secara langsung berdua atau bagaimana? Atau Adel hanya mengharapkan keharmonisan dalam bentuk ketika makan atau ketika ada masalah Adel bercerita terus orang tua ingin mendengarkan, atau seperti apa perhatian yang Adel harapkan dari orang tua? Bercerita. Bercerita. Ya. Sebelumnya, apakah Adel pernah sudah mencoba melakukan ini kepada orang tua terus Adel gagal dalam hal ini, atau ini hanya asumsinya Adel sendiri, atau hanya perasaannya Adel, atau hanya pikirannya Adel saja yang mengatakan seperti itu? Pernah, Bu, tapi gagal. Gagal. Itu mungkin waktu itu orang tua lagi apa? Lagi duduk saja, Bu. Lagi duduk saja. Terus cara Adel menyampaikan itu sama orang tua bagaimana? Ma, ada waktu tak? Tidak ada. Sibuk Kak ini. Jadi aku bilang, mau Kak bercerita sama kita. Tidak bisa karena nanti tidak. Iya pale. Baik, waktu itu Adel yang mau dibicarakan sama orang tua itu memang betul memang urgent-kah, atau hanya ingin sekedar mau berbagi cerita saja dari kesehariannya Adel? Ingin mengetahui. Ingin apa, nak? Ingin mengetahui orang tua. Ingin mengetahui orang tua. Maksudnya bagaimana, nak? Ingin mengetahui orang tua itu seperti apa? Ingin berbagi cerita, Bu. Oh, maksudnya sharing ya? Sharing sama orang tua. Kemudian apa tanggapan apa yang dilakukan Adel waktu itu ketika ada penolakan dari ibu? Menyendiri, Bu. Menyendiri. Apakah itu kali pertama Adel melakukan barcode itu? Iya. Itu yang pertama. Ya. Oke, terus waktu itu Adel tidak mencoba berbicara sama bapak? Enggak. Kenapa? Dan bapak kan sibuk kerja, Bu. Terus Adel kenapa lebih memilih melukai diri sendiri? Kan Adel sendiri tahu bahwa melukai diri sendiri itu sama halnya merugikan diri sendiri, karena menyakiti diri sendiri. Terus Adel akan merasakan lukanya. Kenapa tidak mencari orang yang bisa dipercaya untuk bercerita? Karena kebanyakan tuh, Bu, orang tuh, Bu, membongkar aib. Apakah selama ini Adel tidak ada yang dipercaya? Iya. Teman dekat Adel enggak ada? Enggak ada ya? Oke, baik. Dari tadi ceritanya Adel, Ibu merasa bahwa Adel ini bukan orang tua yang kurang harmonis, tapi kayaknya Adel kurang pendekatan sama orang tua. Nah, karena Adel sudah tahu bahwa orang tua itu sibuk bekerja, ya kan? Ibu itu sibuk bekerja masaknya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam
dari jam 9 Jam 9 sampai sampai jam 10. jam 10 malam. Iya, Terus yang jaga adik-adiknya Adel di rumah siapa? saya sama nenek. Oh, sama nenek juga. Oh, berarti sepulang sekolah Adel yang jaga. Iya, Kalau waktu sekolah nenek yang jaga. iya, Nah, dari ceritanya Adel itu, menurut ibu kan Adel sudah tahu pekerjaan orang tua. Mungkin waktu itu orang tuanya Adel lagi banyak pikiran, lagi capek. Baiknya begini nak, kita harus melihat kondisinya juga orang tua tato. iya, Karena kan mama kasih bikin masak, mungkin waktu itu capek pas kita mau berbagi cerita. Terus bapak juga kita tahu sibuk sampai jam 10 malam, iya kan? Nah, maksudnya ibu begini nak, oke, kita memang butuh cerita, tapi kan orang tua juga kita harus mengkondisikan seperti itu. Kan Adel sendiri bilang orang tuanya Adel itu sibuk dari pagi sampai malam. Nah, mungkin waktu itu dia capek, ibu capek. Jadi maksudnya mungkin waktu itu Adel sudah berapa kali memang melakukan itu sama ibu, ingin bercerita itu. Jangan sampai Adel hanya sekali melakukan itu dan Adel merasa bahwa saya diabaikan, saya tidak diperhatikan seperti adik-adikku yang lain. Nah, sehingga itulah yang membuat Adel merasa bahwa saya dalam keluarga kurang harmonis. Maksudnya ibu begini, Adel itu sebaiknya melihat terus melihat dulu. Adel itu sudah berapa kali? 2 kali. Sudah 2 kali. Tapi Adel tadi bilang katanya tidak pernah bercerita mengungkapkan itu sama bapak kan? Nah, maksudnya ibu begini, mungkin Adel bisa mencoba sama bapak, ya kan? Kan tadi Adel bilang Adel itu kan diantar bapak ke sekolah. Nah, kan di situ Adel bisa mencoba bercerita sama bapak sepanjang perjalanan itu. Atau ada hal yang lain yang kalau Adel diantar ke sekolah, apa yang dibicarakan sama bapak di atas motor itu? Atau hanya diam-diaman saja? Nah, itu maksud ibu, Adel mengambil peluang. Adel mengambil peluang itu mencoba berbicara kepada bapak. Mungkin kalaupun bapak hanya mendengarkan, kan Adel hanya butuh didengarkan ya, diperhatikan juga. Nah, mungkin kalau Adel berbicara berdua dengan bapak itu itu situasi atau posisi yang pas. Karena kalau jam 1 malam kan kemungkinan Adel sudah tidur ya, baru bapaknya pulang ke rumah. Nah, menurut ibu, maksudnya ibu begini, kalau Adel diantar ke sekolah sama bapak itu, nah Adel ambil itu peluang itu, maksudnya situasi itu, gunakan sebaik mungkin. Mungkin itu yang siapa tahu dengan Adel bercerita dengan bapak bisa mendengar apa yang dirasakan Adel, apa yang dimau Adel. Kan Adel belum pernah mencoba toh. Terus Adel langsung mengambil jalan pintas dengan melukai diri sendiri, dan itu bahkan sudah dilakukan 3 kali ya. Nah, menurut ibu kalau sudah dilakukan 3 kali itu kayak semacam sudah di luar batas ya. Karena kan awalnya mungkin coba-coba ya, atau memang apa? Coba-coba aja. Coba-coba terus keterusan, atau memang kalau Adel merasa lega kalau begitu? Lega, Bu. Lega. Oke. Kalau menurut ibu sendiri, ibu Adel itu harus pandai-pandai atau harus pintar dalam mencari atau membaca situasi nak, karena kita juga harus melihat kondisi orang tua seperti apa. Terus kita juga harus melihat bahwa mungkin yang ibu lakukan itu karena ibu menganggap Adel itu sudah lebih besar dari adik-adiknya. Nah,
Adel juga harus mengerti di posisi itu, ya nak ya. Iya Bu. Jadi kalau ada apa-apa itu Adel bisa bercerita sama bapaknya kalau ini, Antar. iya kalau ada apa-apa. Jangan langsung mengambil keputusan sendiri seperti itu nak, Iya. ya. Iya. Nah, dari pertemuan kita ini apa yang Adel bisa simpulkan? Bahwa melukai diri itu tidak baik. Nah, terus Dan kita harus mencoba eh, mencari jalan keluar, dengan baik berkomunikasi dengan baik dengan siapa? kepada orang tua. Oke, baik. Mungkin ini saja karena waktu juga ya, sudah 30 menit kita bersama. Mungkin kalau ada lagi yang ingin diceritakan atau mau dibicarakan Adel sama Ibu, nanti kita jadwalkan ulang lagi ya nak ya, kita buat jadwal kembali. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya Adel hari ini dalam keaktifannya dalam membicarakan atau mengeluarkan permasalahan yang dialami Adel itu sendiri. Ya nak ya. Oke, baik, Ibu tutup kegiatan pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Yep.